Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Flowers yang beranggotakan saya sendiri, Lina Sapitri, Yunia Sari, Novalita Rahmadani, dan Firanti Deratia Akbari. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai infrastruktur teknologi informasi dengan fokus pembahasan pada digital signature atau tanda tangan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, keamanan data menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu, melalui materi ini, kami akan menjelaskan bagaimana digital signature berperan dalam menjaga keaslian, integritas, dan keamanan data digital. Untuk itu, mari kita mulai membahas pembahasan materi hari ini. Dalam era digital saat ini, keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Setiap pertukaran informasi memiliki resiko seperti pencurian atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat memastikan data setiap asli dan tidak berubah selama proses pengiriman. Salah satu solusi yang digunakan adalah digital signature atau tanda tangan digital yang berfungsi untuk menjamin keaslian dan integritas data dalam komunikasi elektronik. Adapun pengertian digital signature. Digital signature atau tanda tangan digital merupakan metode keamanan yang digunakan untuk memastikan keaslian, integritas, dan keabsahan suatu data digital. Secara sederhana, tanda tangan digital berfungsi seperti tanda tangan pada dokumen fisik, namun digunakan dalam bentuk elektronik. Nah, melalui teknologi ini, penerima dapat memverifikasi bahwa data benar-benar dikirim oleh pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Digital signature bekerja dengan konsep kriptografi asimetris atau yaitu menggunakan dua kunci yang saling berpasangan, yaitu kunci publik dan kunci private. Dengan mekanisme ini, keamanan data dapat dijamin dan kepercayaan antar pihak dalam transaksi digital dapat terwujud. Next. Selanjutnya ada cara kerja digital signature. Cara kerja digital signature atau tanda tangan digital terdiri dari dua proses utama, yaitu pembuatan tanda tangan digital dan verifikasi tanda tangan digital. Pada proses pembuatan tanda tangan digital, pengirim terlebih dahulu membuat nilai khas dari data yang akan dikirim. Nilai khas ini dihasilkan menggunakan algoritma seperti SHA 256 atau MD5 dan bersifat unik. Artinya, jika ada sedikit saja perubahan pada data, maka nilai khasnya akan berubah. Setelah nilai khas didapatkan, pengirim kemudian menginskripsikan pengguna kunci private miliknya. Hasil enskripsi inilah yang disebut sebagai digital signature, dan tanda tangan ini kemudian dikirim bersama dengan data aslinya kepada penerima. Selanjutnya pada proses verifikasi tanda tangan digital, menerima akan melakukan beberapa langkah, yaitu penerima mengirim kembali nilai khas dari data yang diterima menggunakan algoritma yang sama. Tanda tangan digital yang diterima di deskripsi menggunakan kunci publik dari pengirim untuk mendapatkan khas aslinya. Kedua nilai khas tadi kemudian dibandingkan. Nah, jika hasilnya sama, maka data tersebut valid dan tidak mengalami perubahan selama pengiriman. Namun, jika berbeda, maka ada kemungkinan data telah dimodifikasi atau tanda tangan tidak sah. Dalam proses ini, penerima dapat memastikan bahwa data benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan belum diubah pihak lain, tanpa harus mengetahui isi dari kunci private pengirim. Jadi, secara sederhana, digital signature bekerja dengan menggabungkan fungsi hashing dan enskripsi asimetris untuk menjamin keaslian, integritas, serta keamanan data digital. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yunia Sari.
Baik teman-teman, di sini ada kelebihan dari digital signature sendiri. Itu yang pertama ada menjamin keaslian data. Jadi maksudnya itu tanda tangan digital itu kan bisa dibilang seperti bukti kalau data yang kita terima memang benar dikirim sama orang yang seharusnya atau orang yang sebenarnya. Jadi sistem itu bisa mengecek ini memang dikirim sama si pemilik. Kemudian yang kedua ada menjaga integritas data. Nah, fungsi ini nih buat menjaga agar data itu isinya itu tidak berubah dari pas dikirim sampai diterima. Kemudian yang ketiga ada mendukung non repudiasi. Maksudnya itu pengirim tidak bisa mengelak atau bilang bukan aku yang mengirim karena cuma dia yang punya kunci private-nya. Jadi kalau ada tanda tangan digitalnya ada, berarti itu udah jelas data itu memang si pemilik yang mengirim. Kemudian yang keempat itu ada proses cepat dan efisien. Itu maksudnya gini, kalau pakai tanda tangan digital semuanya itu kan pasti otomatis, jadi tidak perlu dicek manual satu-satu karena sistem akan langsung memprosesnya dalam hitungan detik. Kemudian yang terakhir ada dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan lain. Jadi tanda tangan digital itu juga bisa kerja bareng dengan sistem keamanan lain, misalnya sertifikat digital, kemudian SSL atau TLS di website, atau sistem login aman. Jadi keamanannya itu makin kuat karena saling melengkapi. Gitu. Next. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Jadi yang pertama itu tanda tangan digital butuh sistem pendukung khusus yang namanya PKI. Jadi sederhananya itu sistem ini dipakai buat mengatur dan memverifikasi keaslian tanda tangan. Jadi tanpa sistem itu tanda tangan digital nggak bisa dipercaya. Yang kedua, ada risiko kebocoran kunci privat. Kalau kunci private kita sampai bocor atau diketahui orang lain, orang itu bisa meniru tanda tangan digital kita. Yang ketiga, proses penerapannya cukup rumit karena melibatkan teknologi kriptografi dan pengelolaan kunci. Dan yang terakhir itu, belum semua sistem mendukung tanda tangan digital. Kadang formatnya beda-beda, jadi tanda tangan dari satu aplikasi bisa saja terbaca di aplikasi yang lain. Oke, next. Kemudian ada contoh implementasinya. Yang pertama ada government, ini dalam pemerintahan. Tanda tangan digital dipakai untuk menandatangani dokumen resmi seperti surat, keputusan, sertifikat, atau surat elektronik lainnya. Dengan cara ini proses administrasi jadi lebih cepat dan efisien tanpa harus menggunakan kertas. Yang kedua ada perbankan dan e-commerce. Ini di dunia perbankan dan jual beli online, digital signature berfungsi untuk memverifikasi transaksi agar tidak bisa dipalsukan. Misalnya saat kita melakukan transfer atau menandatangani kontrak secara online. Sistem bisa memastikan kalau transaksi itu benar-benar dilakukan oleh orang yang berhak. Kemudian yang ketiga ada keamanan email. Ini dalam pengiriman email, tanda tangan digital membantu memastikan bahwa pesan yang diterima benar-benar dari pengirim dan tidak diubah oleh pihak lain. Ini penting terutama untuk email yang berisi informasi penting atau rahasia. Yang keempat ini ada distribusi perangkat lunak, yaitu pengembang aplikasi biasanya memberi tanda tangan digital pada file instalasi agar pengguna tahu bahwa aplikasi tersebut asli dan aman. Kemudian yang terakhir ada dokumen digital, PDF, kontrak, dan arsip. Sekarang banyak dokumen digital seperti PDF atau kontrak kerja yang menggunakan tanda tangan digital lewat platform seperti Adobe atau DocumentSign. Ini membuat proses tanda tangan dokumen jadi lebih praktis tanpa harus bertemu langsung. Next. Terakhir, yaitu kesimpulan, digital signature merupakan salah satu teknik enskripsi data yang berperan penting dalam menjaga keamanan informasi di dunia digital dengan menggunakan kombinasi antara fungsi khas dan enskripsi asesmen base. Tanda tangan digital mampu memastikan keaslian, integritas, serta mencegah terjadinya penyangkalan dari pihak pengirim. Meskipun penerapannya memerlukan sistem pendukung seperti PKI dan
pengelolaan kunci yang baik, manfaat dalam memperkuat kepercayaan dan keamanan data menjadikan digital signature sebagai salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan dalam sistem informasi modern saat ini. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, Mas Yoga, silakan. Mengapa algoritma HAS sangat penting dalam proses pembuatan tanda tangan digital? Dan apa yang terjadi jika nilai HAS berubah? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan langsung saya jawab ya. Algoritma HAS itu berfungsi menghasilkan nilai unik dari data hasil yang akan ditandatangani. Nilai HAS ini seperti sidik jari digital. Sekecil apapun perubahan pada data akan membuat hasil HAS berbeda. Karena itu, bila HAS berubah saat proses verifikasi, sistem akan langsung tahu bahwa data telah dimodifikasi atau tidak valid. Hal ini memastikan integritas data setiap terjaga sepanjang proses pengiriman. Seperti itu, apa bisa terjawab? Ya, sudah cukup. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Ray Rifki Ramdhani dari kelompok Kumar. Pertanyaannya adalah, mengapa aspek non-repudiasi dianggap penting dalam penggunaan digital signature dan bagaimana fungsinya menjaga keamanan data digital? Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab karena itu termasuk dari salah satu kelebihan dari tanda tangan signature. Jadi aspek non repudiasi ini penting karena berfungsi untuk mencegah pengirim menyangkal bahwa ia telah mengirim suatu data atau dokumen. Jadi dalam digital signature itu tanda tangan dibuat menggunakan kunci private yang hanya dimiliki oleh pengirim yang sah atau pengguna yang aslinya. Karena itu, jika tanda tangan digital tersebut terbukti valid, maka tidak ada pihak lain yang bisa mengklaim atau menggunakan atau bahkan memalsukannya. Jadi hal ini membantu menjaga tanggung jawab dan kepercayaan antar pihak dalam komunikasi maupun transaksi digital. Begitu. Bagaimana Mas Rai, apakah menjawab? Baik, terima kasih, terjawab. Baik, selanjutnya ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya akhiri presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kami. Iya. Oke, silakan Mas Yoga. Oke, maaf sebentar. Makasih atas kesempatannya. Saya Yoga Dimas dari kelompok Kumar. Ingin bertanya terkait tentang digital signature itu, kenapa sih manajemen kunci menjadi aspek penting dan juga tantangan dalam penerapan digital signature itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yoga.
Karena manajemen kunci ini melibatkan pengelolaan kunci publik dan private yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi tanda tangan digital. Jika kunci private bocor atau hilang, sistem keamanan akan gagal karena siapapun bisa memalsukan tanda tangan. Di sisi lain, penyimpanan dan distribusi kunci publik juga harus diatur melalui lembaga terpercaya, agar validitas tanda tangan dapat dibuktikan dengan benar. Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kami mengenai digital signature. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Patuh.